Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdal Zikri Adlani, selaku pembicara pertama dalam materi kelompok 3 yang berjudul tentang implementasi e-government dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Kulon Progo. Yang mana saya tidak sendirian di sini dalam membaca materi yang akan saya terangkan nantinya. Itu saya dibantu oleh teman-teman saya, ada Arsela Puja Mesihan, Wahyudi Parhani Munawaroh, dan saudari Melisia. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan. Penerapan e-government ditargetkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pemanfaatan TIK secara efektif di kalangan aparatur pemerintahan. Menurut Nugraha 2018, di tingkat nasional sudah banyak pemerintah daerah yang memiliki inisiatif untuk mengimplementasikan e-government. Meski demikian, kondisi di lapangan menemukan perbedaan yang terjadi antar daerah dengan berbagai alasan, seperti faktor keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Sedangkan dalam pemberdayaannya, yaitu yang terdapat dalam penelitian Nugraha, membahas tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintahan Kabupaten Sleman. Sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana implementasi e-government berbasis online yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo. Pemanfaatan e-government di Indonesia dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental dari sistem kepemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju sistem pemerintahan yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Implementasi e-government tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian sosiawan melakukan penelitian faktor penghambat implementasi e-government di seluruh Indonesia dan Realisasi pengembangan e-government di Indonesia menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografi, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya. Menurut Sahari dan Winarno, dalam proses implementasi ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan implementasi e-government masih berjalan lambat dan tidak signifikan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan negara, kesenjangan antar daerah, dan adanya duplikasi database menjadi data produk pemerintah cenderung kurang dipercaya. Persamaan penelitian antara Sari dan Winarno dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi e-government system. Sedangkan perbedaan peneliti Sari dan Winarno meneliti implementasi e-government sistem di seluruh Indonesia, namun peneliti hanya meneliti di satu daerah yaitu Kabupaten Kulon Progo. Namun penelitian dalam konteks peneliti e-government orientasi terhadap masyarakat masih belum banyak dieksploitasi karena sebagian besar proyek e-government hanya mentransformasi layanan dan informasi yang semula masih tradisional menjadi mengguna teknologi. Sedangkan perbedaan peneliti antara Wulansari dan Inayati dengan peneliti yaitu melihat tingkat kematangan implementasi e-government dari seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat daerah. Baiklah, saya Arsela Puja Mesihan ingin melanjutkan penjelasan materi kelompok kami. Pengelolaan pemerintahan yang mengacu pada pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik sudah mengacu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi yang lebih baik, sehingga mampu menyediakan layanan informasi tepat guna bagi stakeholder. E-government memiliki 4 tahapan perkembangan implementasi Indonesia. Yang pertama, web presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, di informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah. Kedua, interaction,
yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi email dalam website pemerintah. Ketiga, transaction, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi, juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah. Dan yang keempat, transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi. Sekian, terima kasih yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selain itu, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada 3 elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan dengan baik. Pertama, unsur pendukung merupakan unsur terpenting dalam pengembangan e-government. Dibutuhkan dukungan atau kemampuan politik dari pejabat publik. Dengan cara ini, konsep e-government dapat diterapkan dan berbagai rencana pengembangan e-government dapat dilaksanakan. Kedua, unsur stability merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan e-government, sehingga konsep yang dibuat dapat menjadi kenyataan. Namun, unsur ini membutuhkan 3 sumber daya, yaitu sumber daya keuangan yang cukup untuk mengimplementasikan berbagai program e-government, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan 50% kunci sukses implementasi e-government, dan tersedianya sumber daya manusia dengan kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan agar menerapkan e-government dapat memenuhi prinsip manfaat yang diharapkan. Ketiga unsur nilai didasarkan pada manfaat yang diperoleh pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima e-government dalam menentukan apakah e-government adalah elemen nilai dari orang-orang sebagai penerima layanan. Berdasarkan hasil kajian merupakan praktisi e-government di berbagai negara secara pokok, dan ada 3 tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangkan konsep e-government, di antaranya yaitu tantangan penentuan kanal akses, tantangan keterlibatan pihak non-pemerintah, dan tantangan pembiayaan. Manajemen perubahan yang pertama, jika ada layanan yang menggunakan kanal akses tradisional merupakan hanya beroperasi selama jam kerja 8 jam sehari kecuali Sabtu dan Minggu, maka dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang ada, masyarakat dapat melakukan transaksi dan interaksi kemampuan masyarakat membutuhkannya. Kulon Progo menjadi salah satu daerah yang menerapkan e-government dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat secara online. Salah satu aspek yang menjadi tujuan penerapan e-government adalah tersedianya sistem informasi yang dapat mendukung kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kulon Progo. Keberadaan sistem informasi bertujuan untuk mengelola data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah guna mengembangkan sistem informasi tersebut. Guna memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi, menurut data website resmi Pemerintah Kulon Progo 1, layanan e-government pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari aplikasi layanan pemerintah dan aplikasi layanan publik. Pada aplikasi layanan publik terdiri dari sistem pengadaan secara online, sistem informasi rencana umum pengadaan, data agregat kependudukan, SIM aparatur pemerintah kelurahan, SIM perizinan Kulon Progo, SIM geospasial Kulon Progo, aspirasi Kulon Progo, JDIH, hukum dan smart report LPSE. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang implementasi e-government dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Kulon Progo, yang mana sudah diterangkan tadi semua poin-poin yang sudah kami dari kelompok 3 sebutkan. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya selaku pembicara pertama mohon maaf sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.